Coba bayangkan, seorang bayi mungil yang baru berusia beberapa bulan, tampak bercanda tawa dan berfoto dengan seorang pemain bintang dalam sebuah sesi acara UNICEF. Tidak ada yang menganggap momen itu lebih dari sekedar foto biasa. Messi adalah simbol kejayaan, sementara bayi mungil itu hanya tersenyum tanpa tahu apa-apa. Tapi beberapa tahun kemudian, foto itu terasa seperti sebuah pertanda aneh yang baru bisa dipahami sekarang. Bayi mungil itu adalah Lamine Yamal. Dan ini bukan sekedar cerita tentang bakat. Ini terdengar seperti cerita tentang sesuatu yang sudah ditulis sejak awal takdir. 13 Juli 2007, Lamine Yamal lahir di sebuah kota kecil di pinggiran Barcelona yang jauh dari kemewahan dan sorotan kota besar seperti Madrid atau pusat sepak bola dunia lainnya. Ia lahir dari pasangan yang datang dari dua dunia berbeda. Ayahnya, Munir Nasrawi, berasal dari Maroko, membawa mimpi dari Afrika ke Eropa. Ibunya, Sheila Ebana, berasal dari Guinea Ekuatorial. Dua budaya, dua bahasa, dua perjalanan hidup yang bertemu di satu rumah kecil. Dari sejak awal, orang-orang di sekitarnya sudah melihat sesuatu yang berbeda pada Lamine Yamal. Bahkan sebelum ia bisa berjalan dengan benar, ia sudah menendang bola. Di jalanan tempat Lamine Yamal dilahirkan, sepak bola bukan sekedar permainan, tapi bahasa kehidupan. Dan Lamine berbicara bahasa itu dengan sangat alami. Pada usia 6 tahun, Lamine Yamal masuk Akademi Legendaris Barcelona, La Masia, tempat lahirnya nama-nama besar seperti Lionel Messi, Xavi, Iniesta, dan Busquets. Tapi La Masia bukan tempat yang ramah. Setiap tahun, ratusan anak berbakat datang dengan mimpi besar, dan ratusan lainnya pulang dengan mimpi yang hancur. Di La Masia tidak ada yang peduli dari mana anak itu berasal atau siapa keluarganya. Yang dihitung hanya satu hal, seberapa bagus anak itu bermain di lapangan. Di tempat seperti itu, Lamine tidak hanya bertahan, tapi justru mendominasi. Para pelatih mulai membicarakannya dengan nada berbeda, bukan sekedar kagum, tapi seperti melihat sesuatu yang tidak wajar untuk usianya. Bahkan salah satu direktur Akademi Barcelona pernah mengatakan bahwa dalam puluhan tahun karirnya, hanya segelintir pemain yang membuat semua staf berhenti sejenak dan berkata, "Ini bukan anak biasa," dan Lamine adalah salah satunya. Dari cerita semua itu membawa kita ke 29 April 2023, saat Barcelona menghadapi Real Betis di La Liga. Di bangku cadangan, nampak seorang bocah yang bahkan pada saat itu belum genap 16 tahun. Xavi Hernandez, legenda klub sekaligus pelatih saat itu, membuat keputusan berani dengan memanggilnya masuk ke lapangan. Usianya saat itu baru 15 tahun, 9 bulan, 16 hari. Dengan satu langkah itu, Lamine Yamal memecah rekor lebih dari 80 tahun sebagai pemain termuda yang pernah bermain untuk Barcelona di La Liga. Tapi yang mengejutkan bukan hanya debutnya, melainkan cara dia bermain. Tidak ada rasa takut, tidak ada ragu. Seolah panggung itu memang sudah menunggunya sejak lama. Setelah itu, media mulai ramai. Video highlight viral di mana-mana dan pertanyaan mulai bermunculan. Apakah Barcelona menemukan Messi baru? Musim demi musim berjalan dan Lamine Yamal terus menjawab semua keraguan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi di lapangan. Gol demi gol, asis demi asis, dan kontribusi Yamal mulai datang meskipun usianya bahkan belum menginjak 17 tahun. Di musim debutnya sebagai pemain reguler, ia sudah mencatat banyak kontribusi gol. Dunia sepak bola mulai mengubah cara mereka menyebutnya. Bukan lagi sekedar bocah berbakat, tapi sudah mulai disebut sebagai pemain generasi. Namun semakin besar namanya, semakin besar juga tekanan yang datang. Karena dalam sepak bola modern, kecepatan naiknya popularitas seringkali sama berbahayanya dengan kualitas itu sendiri. Lalu datang Piala Eropa 2024 di Jerman, panggung yang jauh lebih besar dari La Liga, tempat di mana banyak pemain senior bahkan tidak sanggup bersinar. Spanyol datang dengan skuad muda, dan di tengah mereka ada Lamine Yamal yang baru berusia 16 tahun. Banyak yang mempertanyakan keputusan itu, menyebutnya terlalu mudah, terlalu beresiko, terlalu cepat untuk turnamen sebesar Piala Eropa. Tapi Lamine Yamal seolah tidak mendengar semua itu, dan Lamine Yamal menjadikan itu sebagai bahan bakar dalam setiap debutnya. Spanyol melaju jauh, dan di semifinal melawan Prancis, dunia menyaksikan momen yang tidak akan dilupakan. Skor 0-1, Spanyol tertinggal lebih dulu, tekanan tinggi, dan Spanyol kesulitan menembus pertahanan lawan. Lalu Lamine Yamal mencari ruang dan mendapat bola di sisi kiri tengah. Dua pemain Prancis langsung menutup ruangnya. Di situasi seperti itu, banyak pemain akan menahan bola atau mencari aman, tapi dia tidak. Lamine Yamal dengan penuh percaya diri melepaskan tembakan kaki kiri yang melengkung sempurna dan berakhir di sudut kanan atas. Stadion meledak dan semua fans Spanyol bergemuruh. Komentator kehilangan kata-kata dan dunia baru saja menyaksikan salah satu gol yang paling penting di turnamen itu. Setelah laga tersebut berakhir dengan kemenangan Spanyol 2-1,
Dan di saat yang sama pula, internet kembali menggali masa lalu. Foto lama Lamine Yamal di tahun 2011 muncul kembali. Foto itu memperlihatkan Lamine kecil berdiri di samping Lionel Messi. 12 tahun memisahkan dua momen itu, dan kini garis antara keduanya terasa seperti sebuah cerita yang terlalu persempurna untuk kebetulan. Dari seorang anak kecil di samping legenda, menjadi pemain yang sekarang menciptakan sejarahnya sendiri di panggung yang sama. Dan disinilah cerita Lamine Yamal menjadi lebih dari sekedar sepak bola. Ini bukan hanya tentang statistik, rekor atau gol indah. Ini tentang seorang anak yang lahir tanpa kemewahan, tanpa koneksi, dari keluarga sederhana yang tumbuh di lingkungan biasa, tapi kemudian muncul di dunia yang luar biasa dan memaksanya menjadi sesuatu yang lebih besar dari usianya sendiri. Dalam dunia yang sering menuntut semua orang untuk mengikuti jalur yang ideal, Lamine Yamal adalah pengecualian yang sulit dijelaskan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi seberapa hebat dia, tapi seberapa lama dia bisa bertahan di bawah semua tekanan ini. Apakah dia benar-benar akan menjadi legenda berikutnya, atau justru beban ekspektasi akan menjadi cerita lain di masa depan Lamine Yamal?